Saya kira Prabowo Subianto masih menjadi calon presiden yang paling diunggulkan ya, berdasarkan survei-survei. Dan juga berdasarkan pengalaman, Prabowo sudah 3 kali bertarung, 2 kali langsung menjadi capres, 2014, 2019. Kemudian pernah juga bersama Megawati sebagai calon presiden di tahun 2009. Tidak salah misalnya Prabowo diunggulkan, kemudian juga baik di kalangan oposisi maupun di kalangan, apalagi di kalangan partai dukung pemerintah. Saya kira Prabowo cukup populer ya, cukup populer, banyak dukung. Apalagi di kalangan Islam, saya kira dukungan cukup banyak buat Prabowo. Tinggal nanti Prabowo memilih siapa yang menjadi calon wakil presiden buat dia. Ada sementara spekulasi mengatakan kemungkinan dia akan disandingkan dengan Anies Baswedan. Kalau itu terjadi maka Prabowo, pasangan Prabowo dan Anies Baswedan berada di atas langit, sangat kuat sekali. Ya, saya kira itu yang tidak terbantahkan ya. Siapa yang akan bisa menandingi mereka ya. Di atas kertas tentunya. Apalagi kalau pemilu dilakukan secara jujur, benar dan adil. Ya ada lawan Pak Prabowo. Ya, saya kira itu tanggapan, tinggal kita lihat bagaimana reaksi di lapangan. Selama ini juga Prabowo kalah tipis dengan Jokowi. Itu menunjukkan Prabowo punya kapasitas, punya kekuatan dengan pengalaman. Ya saya kira terus rapi. Walaupun selama ini Prabowo diam-diam saja, ya tidak banyak berkomentar. Tapi saya kira kekuatan pelan-pelan disusun Prabowo dan dukungan juga diam-diam mengalir. Hingga sekali lagi siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari pasangan Prabowo. Itu kata kuncinya. Ya, kata kunci di situ masih lama, dan Prabowo saya kira sebagai Menteri Pertahanan cukup sukses. Ya, cukup sukses dengan program, dan Partai Gerindra adalah pemenang kedua. Jadi tidak ada keraguan apabila memang Prabowo nanti maju sebagai calon presiden berpasangan misalnya dengan Anies Baswedan, dia akan memenangkan pemilu presiden 2024. Jadi jualan politik sudah dimulai kembali. Kali ini Golkar saya kira dengan baliho yang cukup besar ya, ada di perempatan Jalan Basura, Klender, Jakarta Timur, yang menempatkan sudah dijual nih ya, rencana menjadikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai capres calon presiden 2024. Di sebelah kirinya adalah Zaki Iskandar, calon gubernur 2024 dari DPP Partai Golkar. Ya. Calon lainnya saya kira Ahmad Riza Patria juga sudah mulai. Tapi inilah dimulai jualan politik. Erlangga Hartarto telah lama ya, didukung atau diberikan deklarasi oleh kader Partai Golkar itu maju sebagai capres. Nah, kita lihat apakah ini sekedar menaikkan elektabilitas partai atau pribadi, atau kemudian memilih bergabung dengan partai-partai politik lain untuk mendukung dirinya. Kita ketahui bahwa P3, PAN dan Golkar sudah menjajaki untuk kerjasama pemilihan presiden tahun 2024. Kita lihat ya, kalau Golkar ini langkah-langkah politik pragmatis, ya pragmatis kira-kira gitu. Bang, boleh tanya dikit nggak? Ya. Boleh tanya dikit. Itu lihat itu baliho. Apa? Baliho yang itu. Yang ini nih, calon presiden, calon gubernur. Lihat, yang kuning. Iya. Nah, pendapat Bapak, bisa nggak jadi presiden itu Erlangga Hartarto? Ya boleh aja. Boleh aja ya, ngusul ya. Tapi lihat nanti bagaimana dukungan ya. Kemudian itu calon wakil gubernur, Bapak kenal nggak? Zaki Iskandar itu. Yang no. Namanya doang orangnya. Nama. Wah, namanya dengar di mana? Namanya dengar di mana? Jadi tahu aja. Taruh di situ doang. Ini Bapak mangkal di sini. Iya. Ini sekarang mau naik harga pertalite, harga bahan bakar, gimana? Setuju nggak? Itu aja. Setuju aja ya. Iya. Sulit ya. Tapi pendapatan bagus setiap hari. Oke. Oke, baik. Kalau Pak Prabowo, Bapak kenal juga? Kenal. Wah, pilih mana, Prabowo atau Erlangga Hartarto? Nggak tahu. Iya. Oke deh, makasih Pak ya. Iya. Sudah mulai musim kampanye partai politik ya. Misalnya ini
Partai Demokrat, ya, HUT RI ke-77. Juga ini di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Ya, di atas juga ada PKS, ya, ucapan HUT ke-77 dari Dr. Salim, itu petinggi PKS, mungkin Ketua Dewan Suro. Ini Partai Demokrat masih mungkin ada kegiatan ya kali ya. Agus Harimurti, jadi setiap kader itu bikin baliho, setiap kader ya. Itu di atas slogan juga. Wah, kita nih hobi dengan slogan ya. Itu ada dari Kodam Jaya dengan Nestel mengajak agar Indonesia lebih baik. Nah, kalau yang di atas itu PKS, Patriot Pelayanan Rakyat, ya, luar biasa ya. Jadi itu slogan semua itu ya, slogan, hobinya berslogan ya. Ini Partai Demokrat terus ya. Kira Jakarta situasi macet, biasanya macet mulai dari jam 7 sampai jam 9. Nah, sekarang hampir jam 9 masih macet. Ini fotonya Pak Prabowo, saya kira dia adalah capres paling siap ya, pengalaman, kualitas juga, kemudian juga tingkatnya Pak Prabowo ini, tingkat linknya juga bagus ya. Jadi ini masih ya, saya kira kalau AHY masih harus diuji ya ketasan berpolitik, keinginan besar, tapi tidak hanya itu, apakah diakui atau tidak semua orang ya. Saya kira kalau Pak Prabowo jelas sangat diakui ya. Di antara capres-capres misalnya Anies, kemudian katakanlah apalagi Puan ya, yang di bawah Ganjar. Saya kira Pak Prabowo paling siap. Tinggal Pak Prabowo menentukan siapa yang dia mau jadikan cawapresnya. Ya, ada juga spekulasi bahwa Pak Prabowo akan bermitra atau mengambil Anies Baswedan sebagai cawapres. Wah, itu langkah luar biasa. Tidak ada yang lawan kalau gitu ya. Tidak akan ada yang lawan tuh kalau kayak gitu. Kalau Pak Prabowo mau mengambil Anies sebagai cawapres, saya kira luar biasa ya. Anies banyak pengikutnya, punya historis hubungan baik dengan Pak Prabowo. Dia jadi gubernur karena Pak Prabowo ya, karena diminta oleh Gerindra ya. Saya kira itu yang tidak boleh dilupakan ya. Dimulai tahun politik, partai-partai politik sudah terdaftar, beberapa partai politik sudah terdaftar di KPU sebagai peserta pemilu. Tinggal kita tunggu langkah berikutnya bagaimana. Ini kita lihat mulai ramai bendera partai politik. Ada Partai Amanat Nasional, ada juga Partai Golkar. Ya, saya lihat di ujung menara sana adalah Gedung Sopi. Sopi ini latar belakang daerah Tamrin, saya kira ya, mulai daerah Gatot Subroto, Tamrin, di sana itu Jakarta dengan gedung-gedung pencakar langit. Di sebelahnya Jakarta dengan pemukiman rakyat biasa ini. Nah, ini Kampung Melayu. Kita lihat ikuti terus gambarnya. Nah, ini ada gambar ya. Ini judulnya bendera-bendera partai ya. Di sebelah kanan saya adalah rumah susun Bidara Cina. Ini daerah banjir sebetulnya. Nah, masih kita lihat, ini saya masih di daerah Kampung Melayu ya. Flyover Kampung Melayu menuju Casablanca ya. Saya lihat sana.
di belakang, backgroundnya adalah gedung-gedung pencakar langit.